Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, Bapak Abdul Rashid selaku Ketua DKM Masjid Al-Kautsar dan bapak-bapak sekalian yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, ibu-ibu jamaah yang hadir, mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid Al-Kautsar ini pada malam hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita hadir di sini dalam rangka mensyiarkan agama Islam, mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita hadir di masjid yang dimuliakan oleh Allah ini, kita pasang niat yang baik. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya segala sesuatu itu dengan niat, maka niatnya itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita berniat ketika kita melangkah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah semakin banyak keridhaan yang Allah berikan kepada kita Maka pasang niat ketika kita duduk di sini, ya Pak, Ibu, yang pertama kita niat bahwa kita ingin menuntut ilmu. Nawaitu tolabal ilmi lillahi ta'ala. Kita niat untuk menuntut ilmu karena Allah. Di samping itu kita niatkan lagi, kita niat untuk silaturahim. Karena dengan silaturahim, insya Allah kita akan dipanjangkan umur, ditambahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bertemu ini ya termasuk silaturahim ya. Niat lagi ketika kita duduk supaya kita apa nih? Kita bisa sholat maghrib tadi berjamaah, kita dapat pahalanya. Kita niat lagi sholat sunnah ba'da maghrib, niat lagi untuk sholat isya, menunggu waktu isya. Banyak kita bisa niatkan macam-macam niat. Maka setiap orang
dalam pandangan Allah berbeda penilaiannya, tergantung niat. Itu kalau niat kita baik berarti keluar dari hati kita yang baik, qalbun salim, hati yang selamat, yang sehat. Kalau hati kita tidak sehat, misal kita berada di majelis taklim atau di manapun tempat pengajian yang baik, hati kita tidak sehat, maka bisikan setan itu tidak terasa oleh kita. Sehingga yang tadinya kita lillahi ta'ala itu bisa bengkok, Pak. Betul apa enggak, Pak? Ya, kita ngaji nih, pengen ngaji. Tiba-tiba niat dibesit sama setan tuh. Apa? Ingin dilihat orang. Ingin orang lain menilai kita, ingin kita dicap sebagai orang soleh. Nah, ini kita hilangkan tuh. Dengan adanya pengajian ini diharapkan kesehatan hati kita ini semakin baik, jangan bertambah penyakit. Kadang-kadang ada yang di pengajian gosip, ngumpul gosip, ngumpul pamer kekayaan. Ada itu diantaranya, Pak ya. Itu kita jauhkan. Ini adalah penyakit hati. Jangan kita ujub, itu merasa bangga dengan amal kita. Karena sesungguhnya kita ini adalah gak bisa apa-apa sesungguhnya. Kita disuruh ibadah kepada Allah, bukan hasil kekuatan kita bisa ibadah. Tapi bahwa kita bisa ibadah ini karena adanya Allah, adanya bantuan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sehingga bisa hilang tuh lama-lama sifat riya kita, ujub kita, sombong kita hilang. Biar siapa yang nilai Allah. Ya itu, Pak ya. Nah, itu kita. Dan juga dalam rangka kita niat menjalankan perintah Nabi. Karena kata Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kun aliman. Jadilah kalian itu orang alim, orang yang bisa, yang mengajar. Kalau orang yang punya ilmu, jadilah orang yang punya ilmu. Jadi kalau kita belum punya ilmu, maka kita harus belajar. Jangan belajarnya lewat YouTube. Karena kalau kita belajar lewat YouTube, nggak ada gurunya, maka kita akan bingung yang mana yang benar. Kalau ada gurunya, insya Allah guru akan membimbing murid-muridnya. Au muta'aliman. Kalau kita nggak punya ilmu, jadilah kita, kata Nabi, muta'aliman. Ta'alama ya ta'alamu. Ta'alluman, orangnya namanya muta'alim. Orang yang belajar. Nggak bisa, kita harus belajar. Ini fondasi kita nih. Kapan kita harus belajar? Ya, dari umur kita hidup sampai kita meninggal. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar dari kita kecil, yaitu ayunan, sampai kita masuk ke lubang kubur, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita belajar.
Kalau kita bisa ibadah dengan baik, kita bisa sholat dengan baik, puasa dengan baik, kita bilang kita lagi belajar. Belajar apa? Belajar sholat, belajar puasa. Sekarang lagi belajar apa nih? Belajar mengaji. Belajar terus. Apapun yang kita lakukan, kita adalah belajar. Kalau kita nggak bisa belajar juga nih, karena udah sepuh, karena udah tua, kan belajar, wah otaknya sudah lemot ya Pak. Ya Pak Ketua ya, udah lemot nih, kayak saya misalnya udah lemot karena faktor U. Nah, kita bisa juga sebagai apa? Mustami'an. Istama'a yastami'u istima'an. Orangnya mustami'an. Karena tadi ada kun, maka mustami'an. Itu maf'ul bih. Dalam ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab. Maka jadilah orang yang mendengar. Wah, belajar mendengar lemot, gak bisa, udahlah. Masih punya kuping, punya telinga, supaya telinganya dipergunakan dengan baik. Karena kulukum mas'ulun ar-rasyati, setiap kalian akan ditanyakan tuh tentang kepemimpinan kita. Kepemimpinan kepada diri kita sendiri akan ditanya. Umur kita ditanya, kemana dihabiskan? Ya. Maka kita nggak bisa ngajar, nggak bisa belajar, bisanya mendengar. Jadilah pendengar. Nah, kalau sekarang ini kira-kira apa nih kita di sini? Mustami'an. Bisa muta'aliman, bisa mustami'an. Ya. Au muhibban, atau kita orang yang cinta kepada pengajian, kepada majelis ta'lim, kepada sesuatu hal yang baik, yang diridhoi oleh Allah, kita sangka dengan baik, kita cinta bahwa itu datangnya dari Allah, kita ridho. Jangan kita buat macam-macam, jangan digosip ya misalnya. Jadi tidak baik. Itu kita cinta, insya Allah dapat pahala. Semua dari Allah pasti dinilai. Wala takun khamisan. Jangan kalian menjadi orang yang kelima. Enggak mengajar, enggak belajar, atau enggak mendengar, enggak cinta. Akhirnya udah terkatung-katung. Jadi sampah. Karena apa? Karena nggak ada penilaian dari Allah, nol nilainya. Fatahlik, kata Nabi Muhammad, maka engkau akan celaka. Nah, ini gunanya kita mengaji ini agar hati kita tersirami nih hati. Karena kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani itu berasal ya dari tanah, dari api, dari air, dari angin, dari besi. Besi tambahan aja itu ya. Dari keempat unsur itu tubuh manusia. Ruhnya dari mana? Ruh kita ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jasmani kita perlu makan, rohani kita juga perlu makan. Makanan rohani adalah makanan rohani. Makanan jasmani adalah makanan jasmani. Kedua makanan itu harus seimbang agar kita sehat. Kalau sehat bisa ibadah dengan baik. Ini intinya satu. Nah, sehingga alhamdulillah nih,
Sekarang kita udah masuk di bulan Zulqaidah masih ya. Zulqaidah. Zulqaidah ini minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala itu salah satu dari 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk berperang, untuk berbuat kezaliman. Maka dalam hadis, dalam firman Allah itu, fala tazlimu minha nafsak, maka jangan kalian menzolimi diri sendiri pada di bulan-bulan itu, bulan 4. 4 bulan itu apa kira-kira Pak? Ada yang bisa jawab? Bulan haram ini bulan yang Allah tidak perkenankan kita untuk berperang. Kita kalau ada musuh biasanya gencatan senjata. Kita diam, beribadah dengan baik itu di bulan ini. Kalau kita berbuat baik, pahalanya dilipat gandakan. Kalau berbuat buruk, dosanya dilipat gandakan di bulan Muharram ini dibandingkan dengan bulan yang lain. Double pahalanya ini, double dosanya. Maka jangan, kata Allah, jangan kalian berbuat zolim. Ya, kalau dulu di bulan apa nih? Di bulan Rajab, ya, bulan Rajab tuh itu termasuk bulan haram ya. Itu kita oleh Allah, Nabi Muhammad diperintahkan apa? Adanya peristiwa Isra Mi'raj. Diperintahkan untuk sholat, menegakkan sholat, mendirikan sholat 5 waktu. Di bulan Sa'ban, naik lagi tuh bulan Sa'ban, Allah perintahkan Nabi Muhammad waktu itu bulan Sa'ban apa? Ka'bah nih apa nih, kiblat umat Islam dipindahkan oleh Allah dari tadinya ke Masjidil Aqsa jadi ke Masjidil Haram di Mekah. Allah pindahkan tuh di bulan Sa'ban. Dan juga kita diperintahkan banyak membaca sholawat karena turun ayat sholawat kepada Nabi yang setiap hari Jumat kita sering dengar tuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita diperintahkan membaca sholawat kepada Nabi. Kalau Allah bilang sholat, berarti Allah kepada Nabi, Allah memberikan rahmat. Kalau malaikat mendoakan. Tapi hadis firmannya adalah sholawat. Maka kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa ini, saya suka selalu, kadang-kadang kalau Jumat saya suka ingatin orang, jangan lupa kita setiap hari harus bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling singkat ayat sholawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad atau Sallallahu ala Muhammad. Itu paling singkat. Kalau ada yang tambahin Sayyidina tambah panjang dikit. Kalau ditambahin wa ala alihi tambah panjang lagi. Wa sahbihi tambah panjang lagi, tambah banyak. Artinya kita mendoakan juga. Ya. Itu maksudnya. Kalau kita membaca sholawat, diharapkan Nabi kenal kita karena kita nyebut-nyebut nama Nabi. Kita diharapkan timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat itu nanti menentukan juga kalau kita masuk neraka. Mudah-mudahan kita masuk surga semua ya Pak. Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Karena baca salawat itu, kita baca 1 dibalas oleh Allah 10 salawat. Berarti kita mendapatkan, kalau baca salawat
berarti kita mendapat rahmat 10 kali. Maka kalau 100 kali, insya Allah dibalas oleh Allah 1000 kali. Rahmat, kucuran rahmat, ini yang kita minta. Karena kita masuk surga ini bukan karena amal ibadah kita, bukan. Kata Nabi Muhammad, bukan, aku juga bukan dengan amal ibadah, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan itu ditekankan dari awal. Walaupun kita bisa sholat, bisa bayar zakat, istiqomah, bisa macam-macam ibadah, itu karena berkat rahmat Allah, bukan karena hasil usaha kita. Karena nanti di akhirat ada orang yang bilang, aku udah beramal banyak, kepada Allah protes, aku masuk surga nih dengan amal aku. Kata Allah, bukan, kamu masuk surga dengan rahmatku. Kalau nggak percaya, diambil matanya satu, ditimbang. Ternyata rahmat Allah satu mata ini bisa mengalahkan amalnya dia yang begitu banyak. Jadi masuknya dengan apa? Dengan rahmat Allah. Maka kita bersyukur nih, banyak rahmat Allah, nikmat Allah banyak. Nikmat mata, nikmat telinga, otak, kaki. Ya, kalau udah tua repot. Entah datang asam urat, kolesterol. Udah duduk udah blingsatan nih kalau udah tua, Pak. Wah, kakinya pindah. Ya pasannya. Pokoknya kakinya ketekuk sedikit nih, kesemutan. Itu harus, makanya selagi muda harus ibadah kepada Allah. Karena kalau udah tua datang penyakit banyak. Itu harus kita, ya di bulan ini maka kita di bulan Dzulqa'dah ini diharapkan kita berbuat baik oleh Allah kan. Tadi di bulan Rajab ke Sa'ban udah masuk tadi ya. Kita ngapain tadi, dapat sama Allah diperintahkan itu arah kiblatnya dipindahkan. Nah di bulan Muharram, di bulan apa? Di bulan Muharram, di bulan apa nih? Setelah itu Ramadan, kita kan diperintahkan apa? Tadi rukun Islam yang kedua. Di bulan Ramadan ada rukun Islam ketiga dan rukun Islam keempat, yaitu puasa dan bayar zakat. Rukun Islam ketiga, rukun Islam keempat. Kita harus melaksanakan, tambah amal-amal ibadah. Masuk bulan Syawal, Syawal artinya peningkatan, harus ditingkatkan tuh yang ada di bulan Ramadan yang kita pernah kerjakan, seharusnya kita tingkatkan. Yang biasa puasa wajibnya dia nggak ada, maka ganti dengan puasa sunnah. Ya, puasa sunnah Senin ke Kamis. Jadi Senin Kamis bisa 8 kali atau 9 kali. Wah, ternyata kebanyakan nggak bisa. Bisanya puasa apa nih? Yaumul Bid, 3 hari aja setiap bulan. Bulan di Hijriah ya. 13, 14, 15. 3 hari lah setiap bulan. Kenapa? Supaya melatih hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini mesti dididik. Karena yang bisa mengalahkan perbuatan maksiat, dosa, ini adanya di hawa nafsu. Yang bisa mengalahkan hati sama akal, pikiran. Itu harus nyambung, untuk mengalahkan berduanya harus duet. Mengalahkan tuh, menekan. Ditekannya dengan apa? Dengan tadi dengan puasa. Ya, zakat juga disuruh tuh menekan apa tuh? Supaya kita nggak bakhil, nggak pelit. Itu udah dilatih, ya Pak. Ya, Insya Allah ya. Kita latih apa? Bayar zakat dan infak.
Di sini alhamdulillah nih, pagi-pagi kalau subuh tuh infak udah keluar tuh. Ya, itu jangan main-main tuh. Setiap pagi ada 2 malaikat yang berdoa kepada Allah. Ya, malaikat itu doanya yang satu, ya Allah, kalau kita berinfak, ya Allah, ganti orang-orang yang berinfak itu dengan rezeki yang lebih baik, yang rezekinya lebih baik. Malaikat berdoa, ganti itu yang udah berinfak tuh oleh engkau ya dengan rezeki yang lebih baik. Itu didoain sama malaikat. Ada 2 malaikat selalu berdoa. Kalau kita pelit, nah didoainnya apa? Supaya kita celaka. Malaikat setiap hari. Makanya alhamdulillah nih ya. Tuh Pak Ustadz di Al-Kausar dan juga pengurusnya ya semua sudah menerapkan. Dan juga nih alhamdulillah nih setiap hari ada Pak RT itu suka naruh gelas kan untuk pembangunan masjid. Itu alhamdulillah lumayan, gak terasa itu. Kalau kita berinfak 50.000 sekali sebulan, berat apa mudah Pak? Berat apa mudah Pak? Nih kita mau infak nih, ada duit di kantong nih 50.000, berat apa enteng? Bu, berat apa enteng Bu? Berat. Kalau 2.000 berat apa enteng? Enteng. Misalnya nggak punya duit, emang nggak punya kerjaan kita orang tua ya. 2.000 masukin. Enteng apa berat? Enteng. Sebulan berapa? 60, 30 kali 2. Nggak terasa. Setiap hari istiqomah lagi tuh di pengurus ngajarin kita nih supaya istiqomah. Istiqomah itu susah. Terus menerus sampai ajal menjemput. Itu istiqomah. Kalau enggak istiqomah, ada lewat namanya belum istiqomah nih. Kita rajin sholat nih, ya. Sholat berjamaah, lohor, juhur, asar berjamaah. Kalau kita masih belum beruntung, termasuk saya ya, belum istiqomah sholatnya, terus terang aja. Makanya saya lagi belajar terus tuh bagaimana supaya sholatnya istiqomah berjamaah. Kalau lewat 3 kali berarti belum istiqomah. Wah, gagal. Ya minimal kalau kita berjamaah di masjid kan ada 5 waktu ya. 5 waktu, kalau 3 kali berarti berapa tuh? Hitungan kita manusia 3/5 kali 100% berarti 60%. Alhamdulillah lah masih berjamaah. Misalnya subuh berjamaah, maghrib berjamaah, ya, isya berjamaah, itu alhamdulillah tuh berjamaah. Ya, ini istiqomah tuh harus istiqomah sampai mati. Minta sama Allah terus nih walaupun belum istiqomah. Kita lagi belajar sholat berjamaah dengan mantap, sholat sunatnya juga istiqomah, ba'da dan qobliyah dan ba'diyahnya itu istiqomah. Nah itu kita insya Allah belajar terus. Maka di situ kita belajar terus tuh. Jatuh bangun lagi, jangan bosan. Waktu Ramadan kita bisa sholat malam, ya, sholat malam nih, sholat tarawih. Nah harus paling nggak bisa 2 rakaat. Tengah malam bangun 2 rakaat aja cukup, tambah witir 1, istiqomah. Karena dengan istiqomah itu Allah akan nilai, ya. Yang penting istiqomah.
Karena yang dilihat sama Allah itu istiqomahnya kita. Udah terasa pahit apa manis? Udah pahit apa manis ibadah kita? Sholat kita udah pahit apa manis nih? Kalau manis enteng. Kalau pahit berat. Kalau kita sholat sekedar ilmu fikih sampai ilmu fikih nih, itu baru menggugurkan kewajiban. Kita sholat ilmu fikih nih, jasadnya aja yang sholat, itu baru menggugurkan kewajiban. Cukup Allahnya disambungkan saat niat. Aku niat sholat, itu baru menyambungkan, itu mesti konsentrasi tuh. Kalau sampai itu nggak konsentrasi, berarti niatnya belum benar. Itu baru sebatas menggugurkan kewajiban. Kalau mau tambah, maka ketika baca Al-Fatihah, kita hadirkan hati seolah-olah kita berhadapan sama Allah. Kita sedang bercakap-cakap, sedang berbicara sama Allah. Kita baca Al-Fatihah sedang berbicara sama Allah. Ya, ruku, sujud, itu kita gambarkan. Kita benar-benar kalau ruku tuh, ya, kalau tadi kita takbir berdiri, itu artinya itu kita api, itu unsur api sedang ada, tegak, semangat kepada Allah. Ya, kalau kita ruku itu adalah unsur angin. Nah, tadi tubuh kita ini ada unsur-unsurnya. Ya, ketika kita sujud itu unsur apa tuh, Pak? Unsur air. Kepala kita di bawah, angkat kita di atas, sujud kepada Allah, itu unsur air. Mencari yang lemah, kita menundukkan, benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Kalau kita duduk, itu unsur tanah. Asal kita tuh 4 unsur, maka di situ ada unsur manusianya di dalam sholat. Itu baru tadi masuk bulan Zulqaidah, fala tazlimu fihina anfusakum. Bulan Zulqaidah, maka janganlah kalian, kata Allah, menzolimi diri kalian sendiri. Nggak boleh zolim, karena Allah tidak zolim. Ya, di bulan ini jangan zolim nih, kita jangan berbuat kezoliman. Kezoliman itu ada 3. Pertama, zolim kepada Allah. Apa zolim kepada Allah? Asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, itu syirik. Itu ya, ketika Luqman menasihati anaknya, kan begitu dalam surat Luqman kepada anaknya, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Al-Quran surat Luqman ayat 13. Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, karena sesungguhnya itu adalah kezoliman yang besar, dosanya sangat besar. Walaupun dosanya sangat besar, kata Allah, illal ladzina tabu wa min ba'di dzalik wa aslahu. Ya, maka barang siapa dia itu illal ladzina tabu, dia bertobat dan dia memperbaiki, tidak lagi syirik, maka dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah zolim kepada diri kita. Zolim kepada diri kita apa? Kita tidak melaksanakan apa yang diperintah Allah. Nggak sholat, nggak bayar zakat, ya, atau juga yang diperintahkan, yang dilarang oleh Allah kita perbuat, misalnya berjudi, berzina, yaitu kan zolim. Sekalipun kita mati nggak tobat, karena Allah sifatnya Ghafurur Rahim, Allah ampuni.
tapi dihukum dulu nanti di akhirat. Nanti tuh, walaupun kita nggak sempat taubat tuh, ya sama Allah diampuni kalau dosa kita kepada diri sendiri, diampuni. Suatu saat selesai bayar dosa-dosa, maka dengan rahmat Allah, salah satunya kita baca sholawat, diangkat oleh Allah ya dengan syafaat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu. Nah yang berat kalau zalim kepada orang lain, ya kepada orang lain tuh, misalnya kita mengambil hartanya orang lain. Kata Allah kan, ya ayyuhalladzina amanu ya la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratin antarodi minkum. Janganlah kalian mengambil harta orang lain secara batil, kecuali suka sama suka perdagangan. Ya, itu boleh. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri. Jadi nggak boleh tuh kita mengambil harta orang, nggak boleh ya Pak. Ngambil nih harta siapapun, 10 orang, apalagi tromol masjid diambil, hati-hati ya, nanti dibawa sampai hari kiamat, mikul dosanya tuh, bayar. Kalaupun kita banyak bawa pahala dari puasa, zakat, nanti kita bayar. Kita suka menghina orang, ya, itu kita bayar tuh di sana. Dulu ya, ada pertanyaan nggak kira-kira? Dulu nih, silahkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi harta orang jangan diambil, tanah orang jangan diambil walaupun sejengkal. Itu harus dibayar di akhirat dengan amal kita. Kalau nggak bisa amal kita diambil buat bayar dia, nggak punya amal, maka dosanya dia ditimpahkan kepada kita, dikasih dosanya dia. Kalau tidak juga, maka orang yang ngambil tanahnya itu nanti dia menggali tuh 7 lapis tanah tuh sampai Allah berkenan mengampuni dosa. Itu dosa sama orang lain. Ya, makanya kata Allah juga, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Al-Hujurat ayat 11 ya. Jangan kalian menghinakan orang lain. Boleh jadi yang dihinakan adalah dia lebih baik. Kalau kita menzalimin orang lain, hati-hati. Kata Nabi Muhammad, wattaqi da'watal mazlum fa inna da'watal mazlum mujabun. Takutlah kalian dengan doanya orang yang dizolimi, karena doanya orang yang dizolimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan kita merusak martabat orang lain dengan menghinakannya. Jangan mengambil hartanya orang lain, apalagi hartanya anak yatim. Jangan juga memukul, membunuh dan lain sebagainya, itu menzolimi. Nanti masuk bulan besok, bulan Zulhijjah, bulan Muharram juga tuh, bulan haram. Ada bulan haji. Di sana ada 2 syariat. Syariat apa tuh? Syariat pergi haji, ibadah haji dan umroh ke Baitullah dan berkurban. Kalau ibadah haji bagi orang yang mampu. Kalau kita belum mampu, ya tidak diwajibkan, kan gitu. Yang bukan haji yang kelima tuh. Jadi udah lengkap tuh berarti. Itu bulan haji itu, ibadah haji adalah syariatnya Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad. Nafaktilahnya Nabi Ibrahim. Kita sholat ya,
itu kan dari Allah, tapi kalau haji itu dari nafak tilahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Berkurban juga tuh nafak tilahnya. Aqad kana fi Ibrahim uswatun hasanah wa man ma'ahu. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu ya adalah contoh suri tauladan beserta juga keluarganya. Maka Allah abadikan. Maka ajaran Nabi Muhammad salah satunya masuk dari ajaran Nabi Ibrahim. Padahal yang ngajarin sholat Nabi siapa di langit? Nabi Musa. Nggak ngikutin Nabi Musa, ya kan? 50 waktu jadi 5 waktu. Yang ngajarin supaya minta dispensasi Nabi Musa, tapi yang disuruh ikut adalah ikutan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ajarannya adalah masih hanif, bagus, nggak tercampur dengan yang lain. Belum ada tangan usil dari para pendeta, rahib-rahib. Ajaran Nabi Musa masuk kena tangan, campur tangan, maka masuk nanti juga masuk Nabi Isa, ajaran Injil. Ya, yang bagus itu Taurat itu dibawa oleh Nabi Musa pada zaman nabinya ada. Begitu pula Nabi Isa pada zaman nabinya ada, itu masih masih murni, itu yang kita terima itu. Ya kan, kita beriman, Muslim semuanya sama, beriman kepada 4 kitab ya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi semuanya itu masih diterima. Nabinya juga diterima. Semuanya adalah Rasul. Yahudi udah tercakup. Uzair anak Allah udah melenceng, ya kan? Ini Isa termasuk katanya anak Allah. Padahal adalah Al-Quran bilang Rasul Allah. Nah, Islam yang benar. Dan semuanya juga mengaku Islam. Baik Nabi Isa, baik Nabi Musa adalah dari kata aslama. Aslama yuslimu Islam. Menyerahkan diri orangnya disebut Muslim. Nah itu makanya mereka sebutnya Muslim. Jadi orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan agama yang tauhid, itu disebut Muslim. Kalau nggak agamanya tauhid, non Muslim. Itu bedanya ya. Maka ketika kita belum punya duit nggak haji, nggak masalah. Sebenarnya kalau kita mau berhaji, kata Nabi Muhammad, kalau nggak punya duit, habis sholat subuh jangan keluar, cukup sampai nunggu isyraq, apa baca Quran, apa berzikir sampai waktu isyraq tuh jam 6 tuh. Ya sholat isyraq 2 rakaat. Nah itu adalah pahalanya seperti pahala orang ibadah haji dan umroh tamatan tuh secara sempurna tuh kata Nabi Muhammad. Itu untuk orang miskin. Nah kalau kita di rumah ya udah di rumah sholat udah bergerak situ, baca Quran apa ya, itu pahalanya seperti pahala ibadah haji dan umroh secara tamat lengkap. Dan yang kedua adalah berkurban bagi yang mampu, yang punya uang. Maka yang punya uang harus berkorban, lebih keuangannya ya. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrubanna musallana, kata Nabi Muhammad. Kalau punya duit, kesempatan duitnya banyak, berlebihan, nggak pergi haji ya, maka harus duitnya diinfakkan, beli kurban. Kalau enggak, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Bahkan hadis yang lain menyatakan, man kana lahu sa'atan falam yudhi falyamut yahudiyan au nasranian, maka hendaklah dia pilih matinya Yahudi atau Nasrani, insya'a.
Itu Nabi saking itunya punya duit nggak mau ini, nggak pelit, bakhil, nggak mau berkorban, duitnya didiamin aja. Maka pilihlah. Maka kalau kita punya duit lebih, yang berlebih ya, silahkan berkorban di bulan Zulhijjah, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, 3 hari tasyrik. Itu yang dapat disampaikan ya. Mudah-mudahan untuk kita bermanfaat untuk diri yang berbicara dan yang bapak-bapak sekalian jamaah masjid Al-Kausar. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena kita ini tidak mampu, maka hanya Allah lah yang kaya. Kita ini fakir, dhaif. Allah lah yang terkaya. Maka kita selalu minta, mohon kepada Allah semoga diberikan kekuasaan. Jangan juga jadikan orang yang zalim. Wala taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Janganlah ya Allah Tuhan kami, janganlah doa kita tuh jangan kita jadikan orang yang zalim bersama orang yang zalim. Bersama juga boleh, berarti kalau bersama kita masuk orang zalim. Ya, ada orang narkoba ditangkap polisi, kita lagi duduk-duduk, kita kena tangkap juga tuh. Padahal kita nggak narkoba, itu di dunia. Kita jangan coba-coba deketin orang yang begitu. Kalau lagi mereka itu kita pindah, ya. Dalam Quran yang lain dibilang, Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina lil qaumiz zalimin. Ya Allah, jangan kau jadikan kami fitnah bagi orang yang zalim. Wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin, dan selamatkan kami dengan rahmat Engkau dari orang-orang yang kafir. Quran surat Yunus ayat 85-86 doanya. Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumiz zalimin wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Demikian yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf ya Pak ya. Kalau ada salah kata, salah apa, itu datangnya dari saya pribadi. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua kita ini oleh Allah diberikan rahmat, dijadikannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tetap disehatkan sepanjang hayat kita. Sekalipun ada ujian itu adalah ujian bagi kita. Di balik ujian pasti ada hikmah, karena kalau setiap ada ujian pasti di situ kita mau naik tingkat. Semakin kita diuji semakin naik tingkat. Demikian yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Doa dulu apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga kita semua dapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam